bagaimana kekuasaan Allah yang ditunjukkan pada kaum-kaum sebelumnya. Apakah Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Musa, dan nabi-nabi itu adalah kekuasaan Allah. Dari kisah-kisah itu 3 hal penting yang sebetulnya harus kita lakukan dalam masa-masa yang seperti ini. Satu adalah semakin mendekatkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menghentikan wabah ini, hanya Allah yang bisa melindungi kita, hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk, hidayah, dan keselamatan kita semua, baik di Bank Indonesia, keluarga, umat muslim di Indonesia, dan seluruh dunia. Itu yang pertama. Mari kita sama-sama, justru ini Allah ingin menunjukkan COVID kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang sebetulnya nomor 1 yang ingin saya sampaikan. Nomor 2, kalau kita lihat kisah-kisah sebelumnya, dalam masa-masa ini memang selalu Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kita untuk bisa mengatasi ini secara baik. Apakah kisahnya Nabi Nuh yang diperintahkan, diilhami oleh Allah untuk membangun kapal, atau juga kisah-kisah Nabi Musa yang kemudian membawa umatnya dari Mesir ke tanah Arab, Yerusalem. Itu selalu, mari kita, ini masalah-masalah COVID, masalah kemanusiaan, mari kita mencari hidayah Allah, yakin bahwa Allah akan menunjukkan kita untuk membangun kapal. Yang kapal yang insya Allah itu bisa kita melaksanakan tugas-tugas yang secara baik di Bank Indonesia, maupun juga menyelamatkan ekonomi kita dari dampak ini. Yang ketiga, kalau kita lihat dari kisah-kisah sebelumnya, Allah itu akan sedang menunjukkan suatu peradaban baru. Peradaban baru, apakah dulu Nabi Nuh setelah diselamatkan menunjukkan peradaban baru, setelah itu apakah Nabi Musa maupun yang lain. Ini Allah itu menunjukkan peradaban baru yang salah satunya, Pak Kiai, mohon maaf nanti kalau saya kurang, peradaban baru bahwa secara virtual, secara digital, itu adalah peradaban-peradaban baru yang Allah ingin ditunjukkan. Lihat ini, biasanya nuwun sewu, Senin sama Kamis kami hanya bertausiah di Jakarta. Saya yakin di kantor-kantor pokoknya juga melakukan sendiri masalah ini. Kita seluruh pimpinan dan kantor pusat maupun daerah secara virtual bareng ngaji. Ya, inilah salah satu yang kita melihat, inilah insya Allah ini bagian dari Allah yang menciptakan peradaban baru, bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan metode digital, virtual. Alhamdulillah ini semakin banyak, semakin luas. Demikian juga di dalam ekonomi keuangan digital maupun yang lain. Ini mungkin mohon nanti Pak Didin, peradaban baru ya, apa yang Allah ingin tunjukkan dari COVID-19. Saya kira 3 hal itu singkat, Pak Kiai, mohon maaf kalau kurang. Pak Muhar, 1, mari kita semakin mendekatkan kepada Allah, yaitu hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dan membantu kita. Yang kedua, mari kita bersama-sama di pusat, di daerah, di luar negeri bangun kapal supaya kita insya Allah itu akan bisa selamat dan juga menyelamatkan ekonomi. Yang ketiga, mari kita terus pelajari peradaban baru ya, yang ingin ditunjukkan oleh Allah itu seperti apa. 3 hal itu bagi mohon ini saya masih banyak belajar. Terima kasih Pak Kiai yang selalu mengajari kita, termasuk saya. Dan insya Allah ini mohon juga diberikan tausiah pemimpin-pemimpin Bank Indonesia itu supaya memang betul-betul bisa melihat dari COVID-19 ini dari Allah. Barangkali itu Pak Kiai, Pak Muhar, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, dan insya Allah Tuhan Allah ya subhanahu wa ta'ala selalu akan bersama kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. Terima kasih Pak Gubernur atas sambutan dan arahannya. Semoga dapat menjadi pedoman kita semua. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kiai untuk memberikan tausiah sekaligus ditutup dengan doa. Mungkin kurang lebih sekitar 20-25 menit Pak Kiai sebelum jam 1 kita akhiri acara kita. Terima kasih, kami persilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia beserta Ibu, para anggota Dewan Gubernur, para pimpinan, pejabat Bank Indonesia, seluruh wilayah Indonesia maupun dari luar negeri, beserta para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi apapun, kita terus berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Tentu dengan sebuah harapan dan keinginan yang mulia bahwa dengan ilmu itu akan selalu bertambah pengetahuan kita, peningkatan iman kita, kualitas iman kita, dan juga kualitas amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan Pak Gubernur barusan itu menggambarkan sebenarnya ya jawaban terhadap pertanyaan bagaimana seorang muslim, seorang yang beriman, orang-orang yang beriman merespon sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi kita COVID-19 ini atau wabah virus corona ini adalah memang betul itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah itu merupakan sebuah sunnatullah. Pasti setiap masa, setiap kurun, setiap zaman, tadi juga sudah disampaikan Pak Gubernur, akan selalu terjadi musibah. Dan musibah itu dalam Al-Quran selalu dengan mempergunakan kata-kata kum. Artinya kum itu kamu sekalian, siapapun kamu sekalian, kamu akan selalu mendapatkan musibah. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 155 sampai dengan 157, wala nabluwannakum, dan kami akan menguji kamu sekalian bisai'im minal khaufi, dengan sesuatu yang memberikan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, seperti apa yang terjadi sekarang ini. Wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan dalam berbagai macam bahan pokok, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tapi ayat itu diakhiri dengan wabasyiris sabirin. Berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapa mereka akan mendapatkan hal-hal yang positif dari musibah itu yang termasuk kategori musibah tadi, yaitu orang-orang yang alladzina idza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dalam bentuk apapun juga, kekurangan, kemudian juga rasa khawatir, rasa takut yang luar biasa, orang-orang yang ketika terjadi itu mengembalikan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berpikir positif yang harus kita kembangkan dalam segala hal. Ya, karena berpikir positif itu juga akan menghasilkan energi positif. Apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi itu adalah berpikir positif dalam merespon sebuah musibah, sebuah kejadian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dunia menghadapi musuh bersama, yang musuh itu tidak kelihatan, yang masuk ya pada setiap orang, setiap negara, lintas daerah, lintas profesi, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal kesukuan, tidak mengenal kebangsaan, tidak mengenal warna kulit, semuanya terjadi. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang selalu mengatakan kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya bahwa musibah itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dikatakan berpikir positif. Apa keyakinan kita kalau seandainya kita sudah menyadari dengan sepenuh kesadaran bahwa musibah itu memang berasal dari Allah? Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Ya, kita berbaik sangka kepada Allah. Bahwa Allah itu bukan ingin menghancurkan kita dengan musibah, bukan. Ya, bukan ingin mengazab kita dengan musibah itu. Tapi bukti kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin dekat dengannya. Bahkan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 156. Al-A'raf 156 Allah menjelaskan. Qala azabi usibu fihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah berfirman